طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita yang masih pada saat ini memakai program atau sistem online, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, taufik, istiqomah untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan tidak lupa tentunya kita berdoa kepada Allah agar Allah mempercepat mengangkat wabak COVID-19 ini sehingga bisa kita beraktivitas normal. Di antaranya adalah kita bisa kembali kajian offline seperti biasa. Ayyuhal ikhwatul akhawat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat untuk mengkaji kitab-kitab para ulama yang itu harapannya sebagai bekal kita dalam hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat, dan semoga itu semua termasuk amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas nikmat-nikmat tersebut, di mana kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhatamkan, untuk menamatkan bacaan dan juga penjelasan kitab para ulama. Di antaranya yang baru kita selesaikan adalah kitab At-Tauhid. Nah, tidak kita ragu lagi bahwa dari sekian banyak subjek ilmu, yang paling penting tentunya adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepadanya Rabbul Alamin. Sering kita dengar syaraful ilmi bi syarafi al-ma'lum. Keutamaan suatu ilmu diukur dari ilmu yang dipelajari. Nah, tentunya subjek ilmu agama yang begitu banyak, tentu yang tadi kita sebutkan ukurannya yang paling penting sekali adalah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan adalah yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Nah, oleh sebab itu kita di sini di Qatar khususnya dan juga di tempat lain tentunya, bahwa melihat waktu, ya, melihat kesempatan yang terbatas tentunya, tentu kita tidak mampu, tidak bisa mempelajari semua ilmu yang ada. Dan apabila kita lihat background kita masing-masing, ya tentu lain dengan background para penuntut ilmu yang memberikan sepenuh waktunya untuk belajar, seperti yang ada di universitas-universitas Islam, kemudian juga yang bermulazamah, ya, langsung duduk bersama guru-guru masyayikh baik di masjid maupun di tempat lain, artinya sepenuh waktu. Nah, kita di sini kerja dan seterusnya, sehingga susah untuk kita pelajari semua ilmu-ilmu yang ada, karena itu semua penting. Oleh karena itu kita memilih di antara yang penting, yang paling penting. Itu tadi kita sebutkan yang berkaitan dengan akidah dan juga tauhid kita. Karena itu adalah fondasi. Apabila sahih tauhidnya, sahih akidahnya, maka insya Allah itu semua akan, atau ibadah-ibadah yang lain insya Allah itu akan menjadi baik. Walaupun ini tidak menjadi ukuran, tapi paling tidak itu sudah menjadi kita pegang kuncinya. Nah, jadi selama kita kajian, ya, kita fokus kepada bahasan-bahasan tersebut, ya, semampunya tentunya. Dan alhamdulillah, sebagaimana tadi kita isyaratkan bahwa pada kesempatan atau yakni pada halaqah yang sebelumnya kita telah menamatkan, mengkhatamkan kitab At-Tauhid. Dari namanya kitab At-Tauhid dah kita tahu bahwa yang dibahas adalah kitab At-Tauhid, dan kita rujuk kepada kitabnya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kalau kita mengingat kembali apa yang kita pelajari dari buku tersebut, maka tentu bagi mereka yang ingin mempelajari apa itu tauhid yang sesungguhnya, maka buku itu adalah salah satu di antara buku-buku rujukan yang penting sekali. Dan itu pernah kita sebutkan pernyataan daripada para ulama bahwa yang berkaitan dengan buku atau penyusunan bab tauhid, itu yang paling bagus diantaranya adalah Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan alhamdulillah kita telah membahasnya di majelis ini. Dan tentunya harapannya kembali dimurajaahkan, kembali dilihat-lihat bukunya, dan tentunya yang paling mendasar adalah diamalkan. Nah, setelah itu semua, dan tadi kita sebutkan, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu banyak. Di antara yang tadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menamatkan kitab-kitab tersebut. Nah, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, ya tentu kita tetap bersemangat untuk melanjutkan kembali penjelasan-penjelasan yang ada, melanjutkan kembali belajar kitab-kitab yang ada. Nah, setelah kitab tauhid, maka kita pilih kitab berikutnya, yaitu kitab Kashfu Asy-Syubhat. Kitab Kashfu Asy-Syubhat. Nah, ini kitab Kashfu Asy-Syubhat juga sama penulisnya. Ya, sama penulisnya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Sehingga berkaitan dengan biografi penulis dalam muqaddimah kitab ini, tentu kita tidak akan bahas karena sudah berlalu terjemah atau biografi daripada penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita semua membaca biografinya. Tentu dari biografi yang ditulis oleh para ulama yang adil dalam hal ini. Yang adil dalam menulis, ya, yang tidak sentimen istilahnya, yang tidak berat sebelah gitu kepada musuh-musuh Syekh rahimallahu taala. Kita ketahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini banyak sekali musuhnya. Ya, banyak sekali musuhnya. Ya, kenapa? Karena tidak heran, karena buku-buku beliau, sungguh pun buku-buku beliau ini tidak tebal, ya, tipis-tipis, tapi membahas tentang perkara, ya, membahas tentang perkara yang sangat-sangat mendasar sekali. Perkara antara hak dan batil, perkara antara kesyirikan, kekufuran, dan Islam. Nah, jadi oleh karena itu ini perkara yang sangat-sangat sensitif, dan nanti kita akan sebutkan salah satu di antara keutamaan daripada kitab Kashfu Syubhat ini adalah salah satunya adalah membahas tentang hal-hal yang besar. Sungguh pun kecil ukurannya kitab Kashfu Syubhat ini, tapi berisi masalah-masalah yang sensitif, masalah-masalah yang besar. Ya, karena masalah-masalah tersebut apabila tidak ada pada seorang, maka tidak ubahnya ibarat kufur, kafir atau musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi oleh karena itu ayyuhal akhwatul akhawat semuanya, ini kitab sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama, itu hendaknya kaum muslimin itu mempelajarinya. Nah, urutannya adalah setelah mempelajari kitab At-Tauhid. Ya, jadi urutannya kitab Usul Tsalatsah. Ya, dasar yang 3, fondasi yang 3, kemudian kitab Tauhid. Ya, kitab Tauhid, dan alhamdulillah sekian lama kita mempelajari, selesai juga alhamdulillah, dan itu sebagai fondasi dasar. Kemudian kata para ulama baru dilanjutkan kepada kitab Kashfu Asy-Syubhat. Nah, kitab yang kita akan pelajari di sini. Baik, ayyuhal akhwatul akhawat rahimakumullah semuanya. Tadi kita sampaikan, dan ini tidak samar lagi bagi kita semua, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi banyak musuhnya karena beliau menulis kitab-kitab bantahan atau menerangkan tentang hal-hal yang sensitif, dan itu mau tidak mau harus diterangkan oleh beliau karena fakta sejarah yang pernah kita sebutkan pada zaman beliau rahimahullahu taala ini sangat-sangat menyebar kesyirikan, ya, sangat-sangat menyebar bid'ah, khurafat, dan seterusnya. Itu sangat-sangat menyebar sekali. Dibuktikan oleh sejarawan dari kalangan kaum muslimin maupun sejarawan dari kalangan non muslim, karena pada zaman-zaman tersebut
itu tadi kita sebutkan dakwah tauhid tidak seperti zaman sekarang ini. Dan bahkan kesyirikan, kemusyrikan, kekufuran pada waktu itu lebih dahsyat daripada kesyirikan, kekufuran pada zaman jahiliyah, zaman dahulu. Nah, karena zaman jahiliyah mereka syirik pada waktu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak terdesak, ya, dalam keadaan nyaman, aman, gitu. Baru mereka berdoa, mengikhlaskan doanya kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman kita sekarang ini ya tentu fakta kita lihat mau dalam keadaan nyaman, tenang, tentram atau dalam keadaan terdesak dan seterusnya, tetap mereka tidak mengikhlaskan, ya, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, ya, dengan berbagai macam alasan, dan itu adalah syubhat. Nanti kita akan sebutkan. Tawassullah alasannya, tabarruklah alasannya, berbagai macam alasan, dan itulah yang namanya syubhat-syubhat yang ada. Nah, sehingga musuh-musuh beliau rahimallahu taala ini sangat-sangat banyak sekali. Ya, khususnya kalau kita lihat fakta sejarah, khususnya pada waktu itu zaman beliau dikuasai oleh kepemimpinan daripada dinasti Utsmaniyah. Ya, kepemimpinan daripada dinasti Utsmaniyah. Ya, kita paham ini ya, sejarah bahwasanya di situ ada dinasti Utsmaniyah yang berada di Turki pada waktu itu. Dan kalau kita lihat fakta-fakta sejarahnya, itu dinasti, ya, itu dinasti kerajaan Kesultanan Utsman atau Kesultanan Turki Utsmani ini sangat-sangat jauh daripada ajaran Islam yang murni. Mereka bermazhab akidah sufi dan seterusnya, sehingga tidak heran mereka memusuhi kerajaan baru pada waktu itu, kerajaan Saudi yang pertama yang disokong oleh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sehingga mereka menyebarkan kampanye ya, kampanye hitam istilahnya. Jadi semua hal-hal atau gerakan-gerakan yang mencoba gerakan-gerakan yang mencoba melawan daripada Kesultanan Turki Utsmani, mereka sebut sebagai Wahabi. Nah, mereka sebut sebagai Wahabi. Siapa saja yang ini? Dan bahkan yang lucunya ada gerakan Sufi di India gitu yang menentang, tidak setuju terhadap Kesultanan Turki Utsmani ini, dan mereka pun disebut sebagai Wahabi. Nah, ya sudah jelas pengikut-pengikut atau murid-murid daripada Syekh Muhammad bin Wahab sudah jelas mereka sebut sebagai ini. Kita sebut Kesultanan Turki Utsmani ya, karena fakta sejarah menyebutkan bahwa khilafah Utsmaniyah ini diberikan kepada Kesultanan Utsmani ini di abad-abad terakhir saja. Nah, di abad-abad terakhir kesultanan tersebut, tidak dari awal ya, tidak dari awal. Nah, maka yang wallahu alam yang lebih tepatnya adalah kesultanan kita sebut, karena bukan khilafah. Kalau khilafah itu seperti khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah begitu. Nah, tapi kalau itu ya kita sebut kesultanan. Dan bahkan disebutkan, ada sebagian yang menyebutkan bahwa yang membesar-besarkan atau yang menyebutkan khilafah-khilafah itu adalah orang-orang hizbi, haroki, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang fakta sejarah saja kita berbicara, mereka adalah kesultanan ya, Turki Utsmani, dan itu sangat-sangat memusuhi daripada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, tidak heran mereka menyebarkan kampanye-kampanye hitam terhadap gerakan dakwah ini, sehingga sampai ke Nusantara kita ya, ini seolah-olah gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini gerakan yang teroris ya, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, dan sekali lagi itu adalah buah daripada atau boleh kita sebut tidak terlepas daripada andil Kesultanan Turki Utsmani pada waktu itu yang menguasai ya di zaman tersebut, kemudian melalui pemimpin-pemimpin wilayahnya dari Mesir, kemudian Yaman dan seterusnya, mereka bergabung
untuk melawan itu semua. Ya itu udah bisa pelajari atau bisa dibaca di fakta-fakta sejarah yang ada. Namun di sini bukan pembahasannya. Nah, kitab Kasyfus Syubhat ini adalah salah satu di antara kitab yang sangat-sangat dimusuhi tentunya, ya. Dan nanti kita akan sebutkan salah satu faktornya, ya, faktor beliau menulis ini adalah karena sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, ya, menisbatkan diri kepada ilmu, penuntut ilmu lah konon, itu mereka juga banyak menolak, ya, membantah pemikiran-pemikiran beliau. Dan ini kita melihat tidak sedikit dari golongan keluarga beliau yang membantahnya, dan seterusnya. Dan ini bahkan menjadi hujjah, dalil utama bagi musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa mereka melihat itu keluarganya. Nah, begitu. Tidak setuju. Tapi itu kita tidak menjadi ukuran. Keluarga tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah apa fakta-fakta yang dibawakannya, apakah sesuai dengan dalil apa tidak. Nah, ikhwatul akhwat semua rahimakumullah, kita lihat di sini, nah ini kita membahas sebagai mukaddimah saja daripada kitab Kasyfus Syubhat. Setelah kita mengetahui penulisnya, ya tentu dengan ringkas, ya silakan merujuk pada biografi beliau rahimallahu taala, yang mana beliau cukup diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggal tahun 1206 Hijriah. Nah, ini beliau rahimallahu taala, dan beliau banyak memiliki kitab-kitab penulisan tulisan-tulisan yang ada. Salah satunya adalah Kasyfus Syubhat yang pernah kita juga bahas kitab beliau, Kitab Tauhid, Ushulus Tsalatsah, terus kemudian Fadlul Islam, kemudian juga ada kitab Sirah Nabawiyah beliau, Mukhtasar. Kemudian ada juga ringkasan daripada Zadul Ma'ad, dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang lain. Dan tentunya paling banyak bahasan beliau adalah berkaitan dengan tauhid dan akidah. Karena ini tadi kita sebutkan keadaan yang menuntut beliau untuk menulis, ya, keadaan semangat beliau untuk meluruskan Islam ini. Nah, tadi di zaman beliau banyak kesyirikan-kesyirikan yang menyebar, khususnya di daerah Hijaz, daerah kawasan beliau, di situ kawasannya Saudi lah sekarang ini. Tidak terluput juga Mekah, Madinah. Dan alhamdulillah ini menunjukkan wallahu taala alam, ya, menunjukkan keberhasilan dakwah beliau, dakwah tauhid beliau, keberhasilan dakwah beliau, sehingga pada zaman sekarang kita rasakan. Boleh dibayangkan bagaimana kalau seandainya Kesultanan Turki Utsmani pada waktu itu menguasai sampai sekarang Mekah, Madinah. Ya, bagaimana itu? Tidak dibayangkan. Ya, penguasaan kaum-kaum sufi pada waktu itu. Ya, sampai sekarang bagaimana itu? Tidak bisa dibayangkan. Pasti akan ada di situ patung gambar-gambar lah. Ya, sufi lah yang kita melihat amalan-amalannya di luar amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan sekarang banyak di antara mereka yang membesar-besarkan gitu, ya, memunculkan masalah-masalah. Dilihat Saudi menjadikan rumah-rumah sahabat yang ada di Mekah menjadi menjadi toilet lah, rumah Nabi dulu di Mekah, Khadijah, menjadi toilet lah, menjadi apalah begitu, sudah hilang begitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi syariat, ya tidak ada tuntutan atau perintah tuntunan untuk menjaga rumah-rumah tersebut, dan bahkan itu kalau menyebabkan kesyirikan dan seterusnya, ya harus dibuang. Nah, itu malah sebagai ajaran, anjurannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menebang pohon Aqabah, yaitu yang di situ di Baiat Aqabah pada waktu itu. Nah, ini semua salah satu ciri-ciri wallahu ta'ala keberhasilan daripada dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kalau kita lihat sekarang Saudi alhamdulillah sudah 100 tahun lebih, ya, Saudi di situ, dan tetap tauhid, masya Allah, ya, walaupun tentu ada perkara-perkara kekurangan-kekurangan, ya biasalah, tidak ada yang sempurna. Nah, oleh karena itu kata para ulama, jangan ajak orang, ya, mencintai atau menyokong Saudi gara-gara Saudi, tidak. Tapi ajaklah orang, ajarkanlah orang itu tauhid,
ajarkanlah orang itu tauhid, akidah yang benar. Ya, dengan sendirinya nanti dia akan memilih mana satu yang negeri yang baik, yang ini dan seterusnya. Ya, tentu ini kita tidak mengurangi negeri-negeri yang lain. Namun sekarang faktanya walaupun banyak kekurangannya tentu negeri Saudi tersebut, tapi tauhid masih tegak di situ yang wallahu ta'ala sebagai menunjukkan keberhasilan daripada dakwah tauhid daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, berbeda dengan gerakan-gerakan dakwah yang lain. Ya, gerakan-gerakan dakwah yang lain yang tidak berdasarkan atau tidak bertujuan tauhid, seperti gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin, ya, gerakan-gerakan Hizbut Tahrir dan seterusnya. Itu gerakan-gerakan umurnya tidak panjang, apalagi gerakan-gerakan terorisme yang nyata-nyata, Daesh dan semuanya, itu menunjukkan gerakan-gerakan tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Jadi kita doakan beliau rahimallahu taala, semoga beliau diampuni dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan ke dalam tempat yang sebaik-baiknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayul khairat al akhwat rahimakum jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini sebagai mukaddimah, kitab kita ini berjudul Kashfu Asy-Syubhat. Kashfu Asy-Syubhat. Apa itu Kashfu Asy-Syubhat? Nanti kita akan lihat. Namun tentu yang paling pertama, nama kitab ini, ya, apakah benar-benar kitab ini tulisan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa tidak? Dan ini sebagai mukaddimah ini penting untuk kita sebutkan, dan ini namanya Tawthiq Al-Kitab. Nah, dalam bahasanya Tawthiq Al-Kitab. Tawthiq maknanya dokumen daripada kitab tersebut, ditegaskan gitu ya, penegasan apakah kitab tersebut milik fulan dan fulan atau tulisan fulan. Dan ini penting sekali, karena kalau kita tidak seperti itu, nanti orang bilang, oh ini banyak case-case yang terjadi, dia bilang, oh itu bukan tulisan fulan, oh itu bukan tulisan fulan, bukan tulisan ulama fulan, jadi kita tidak terima, ya gitu. Nah, jadi ini penting sebagai tawthiq, sebagai sebagai bukti ya, bahwa Kashfu Syubhat ini adalah tulisan, benar-benar tulisan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Nah, berkaitan dengan tawthiq atau bukti daripada kitab tersebut adalah milik penulisnya, itu ada beberapa cara untuk mentautsik, ya, untuk membuktikan. Ya. Cara yang pertama adalah penulis itu sendiri yang menyebutkan bahwasanya saya ada kitab namanya ini. Nah, gitu. Dalam buku-bukunya yang lain. Jadi itu yang cara yang pertama untuk membuktikan bahwasanya kitab tersebut adalah benar-benar milik penulisnya. Nah, cara yang pertama adalah penulisnya sendiri menuliskan di kitabnya yang lain bahwa dia ada kitab, dia ada tulisan judulnya ini. Nah, ini tentu yang paling teratas sekali. Kalau dia sebutkan sendiri, maknanya ini bukti tawthiq, dokumen yang penting sekali yang menunjukkan bahwa kitab tersebut adalah kitabnya. Nah, kemudian bukti yang kedua, tawthiq, ya, istilahnya bukti yang kedua adalah disebutkan dalam kitab-kitab lain, disebutkan dalam kitab-kitab lain. Ya, bahwa si fulan, ulama fulan, syekh fulan memiliki kitab namanya ini, namanya ini. Nah, itu juga bagian daripada tawthiq namanya, membuktikan. Nah, ini kenapa penting? Supaya tidak ada keraguan. Kalau ada misalnya, oh itu bukan kitabnya syekh. Nah, berarti kita tidak terima. Kalau udah itu bukannya kitab syekh, berarti ya kita tidak bisa berbicara panjang lebar lagi. Sebab itulah kita penting tawthiq. Nah, kemudian juga cara yang ketiga adalah dengan sanad tentunya. Dengan sanad. Nah, ini ada sanadnya, bosnya dari fulan sampai kepada penulisnya. Nah, kalau kita lihat Kashfu Syubhat, kitab ini dari segi tawthiq Alkitab, pembuktian bahwasanya beliau ini adalah benar-benar tulisan beliau, adalah cara yang kedua tadi disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, bahwasanya beliau benar-benar memiliki kitab namanya Kashfu Syubhat ini. Nah, Kashfu Syubhat. Dan nama daripada Kashfu Syubhat ini adalah nama yang paling populer, ya, nama yang paling terkenal. Nah, kalau tidak ada nama lain yang disebutkan
Kashfu Asyubah. Kashfu Asyubah. Nah, gitu. Tapi nama Kashfu Syubah ini tidak banyak. Nah, yang rajih adalah, karena yang paling terkenal adalah Kashfu Asyubahat. Syubhat. Nah, itu yang disebutkan sebagai pembuktiannya disebutkan oleh beberapa ulama, ya, beberapa ulama. Di antaranya Syekh Husain bin Ghannam. Syekh Husain bin Ghannam dalam kitabnya Tarikh An-Najd, kitab sejarah ulama-ulama Najd. Nah, di situ beliau sebutkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kitab namanya Kashfu Asy-Syubuhat. Nah, Kashfu Syubuhat. Nah, ini berarti ini namanya bukti bahwasanya Kashfu Syubuhat ini benar-benar tulisan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu juga dengan Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad berarti salah satu di antara cucu-cucu beliau. Nah, dan ini Syekh Sulaiman ini memiliki kitab Syarah Kitab Tauhid. Ya, namanya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Taisir Al-Aziz Al-Hamid adalah syarah kitab At-Tauhid. Beliau mensyarah kitab Tauhid daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, di situ ya beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kitab Kashfus Syubhat. Nah, menyebutkan masalah ini di dalam kitab Kashfus Syubhat. Nah, berarti ini juga menunjukkan bukti bahwasanya beliau ini adalah benar-benar tulisan beliau. Di antaranya juga Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh menyebutkan kitab Kashfus Syubhat di dalam kitab Majmu'at Rasail wal Masail An-Najdiyah, dan banyak lagi yang menyebutkan bahwa beliau memiliki kitab Kashfus Syubhat dan menamakannya Kashfus Syubhat. Tadi kita sebutkan ada yang lain yang menamakan Kashfu Asyubah. Nama lainnya, nama judul yang lain Kashfu Asyubah. Namun syubhat dengan syubah ini sama. Tapi yang tadi kita sebutkan yang rajih, yang populer adalah Kashfu Asyubhat. Yang khairutul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab Kashfu Syubhat, ya, kitab Kashfu Syubhat, kalau kita lihat isinya dari segi isi secara keumuman, itu dari segi judulnya sudah diketahui. Nah, jadi judulnya yang berartikan ringkasnya adalah membongkar, ya membongkar syubhat, ya, membongkar syubhat. Nah, di situ ada bantahan-bantahan, dan itu yang disebutkan oleh para ulama, ya. Di antaranya kita bacakan dari ucapan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau memiliki syarah atau komen-komen berkaitan dengan kitab ini. Kata beliau, hadal kitab jawabun li syubahin i'tarada biha ba'dul muntasibina lil ilmi fi zamanihi alaihi. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, kitab ini, yaitu kitab Kashfus Syubhat, adalah bentuk jawaban daripada Syekh, bentuk jawaban atau bantahan daripada Syekh, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang bersumber dari sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu, menisbatkan diri kepada ilmu. Berarti ini jawaban beliau kepada bantahan-bantahan yang dilontarkan, ya, yang disampaikan oleh sebagian penuntut ilmu. Sebagian penuntut ilmu. Nah, terus banyak kata beliau rahimahullahu taala, tapi intinya ini adalah sebagai jawaban atau bantahan beliau terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau daripada penuntut ilmu, ulama, dan juga yang lain-lainnya. Bahwasanya tuduhan kepada beliau bahwasanya beliau mengkafirkan sembarangan, tuduhan terhadap beliau bahwasanya beliau ini tidak memberi uzur syar'i, uzur kepada orang-orang yang jahil akibat kejahilannya masuk kepada kekufuran. Nah, jadi walaupun jahil, kata mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tetap mengkufurkannya. Nah, itu semua adalah kebatilan-kebatilan atau syubhat-syubhat yang dilontarkan sehingga beliau pun menulis kitab ini. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwasanya syubhat-syubhat yang ini tadi disebutkan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh menyebutkan bahwasanya beliau rahimahullahu taala dalam kitabnya ini membantah tadi syubhat-syubhat yang apakah syubhat ini
beliau kumpulkan sendiri, gitu ya, kumpulkan sendiri, atau memang syubhat-syubhat ini datang atau disebutkan oleh orang lain. Nah, jadi apakah beliau sendiri yang menulisnya? Karena yang namanya tulisan boleh-boleh saja syubhat-syubhat itu didatangkan dengan sendirinya, gitu, kemudian dijawab dengan sendirinya. Namun ya secara zahir wallahu taala sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Aqil, beliau sebutkan wa hadhihi syubhat yuqal innal ladzi awradaha huwa Syekh Muhammad bin Abdullah bin Fairuz Al-Ahsa'i. Nah, kata Syekh Abdullah bin Aqil bahwa syubhat-syubhat yang ada dalam kitab ini, ya, syubhat-syubhat yang ada dalam kitab ini, yang menyebutkannya, gitu ya, yang menyebarkannya adalah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Fairuz Al-Ahsa'i, yang meninggal pada tahun 1216. Nah, kalau udah tahun 1216, ini berarti ya bertemulah beliau dengan Syekh Muhammad bin Wahab. Dan kata beliau, wa huwa man syaraqa bihadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa qama bi'adaiha bikulli wasilah wa kataba bidzalika liwali Baghdad yughrihi bi an yuqda alaihi atau bi an yaqdi alaiha. Nah, jadi dialah yang menyebarkannya sehingga beliau pergi kemana-mana, salah satunya pergi kepada gubernur Irak, gubernur Baghdad pada waktu itu, dan meminta gubernur Baghdad untuk menghabiskan atau melawan daripada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Padahal Syekh ini, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Fairuz Al-Ahsa'i, termasuk golongan keluarga beliau. Ya, satu kabilah dengan beliau, dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi dari sini diketahui bahwa kitab ini berisi bantahan-bantahan yang ada. Itu juga yang disebut oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, ismul kitab mutabiqun li mawdu'ihi. Nama kitab ini sesuai dengan isinya, sesuai dengan isi-isi bahasannya. Nah, yaitu kata beliau, فالشيخ رحمه الله أورد فيه الشبهات التي ذكرها أهل البدع الملبسين بها على الدعوة إلى الحق والصراط المستقيم. Syekh di dalam buku ini membantah syubhat-syubhat yang disebutkan oleh ahlu bid'ah sampai akhir kata beliau rahimahullahu taala. Nah, ini sebagian daripada keterangan para ulama tentang isi umum daripada kitab ini. Namun insyaallah kita akan sebutkan tentu rinciannya ketika kita masuk satu persatu syubhat-syubhat yang ada. Jadi syubhat-syubhat yang ada, beliau sebutkan di sini, tentu tidak semua syubhat, ya, tidak semua syubhat yang ada, ya, yang beliau sebutkan di sini. Namun sebagian syubhat, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga yang lainnya, bahwa syubhat ini tidak bisa dibatasi dengan syubhat-syubhat tertentu, karena syubhat ini dari zaman ke zaman itu bisa berkembang seperti virus ya, seperti virus ini. Nah, begitu itu pun berkembang seperti itulah syubhat-syubhat yang ada. Jadi tidak pernah mati. Jadi berkembang dan berkembang. Nah, itu. Jadi oleh karena itu sebagian syubhat saja, atau sekitar 15-an syubhat yang beliau sebutkan di sini. Dan penulisan kitab ini kalau kita lihat secara umum, isinya secara umum, yang pertama ada 4 saja secara umum isinya. Beliau fokus di situ. Yang pertama adalah penetapan tauhid. Ya, tentu penetapan tauhid yang dimaksud di sini tauhid uluhiyah. Kemudian menafikan kesyirikan. Kemudian menyebutkan syubhat-syubhat yang ada, yang kurang lebih 15 syubhat. Kemudian yang selanjutnya beliau bantah. Beliau bantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, jadi bantahan syubhat ini ada 4 saja. Kemudian yang terakhir kesimpulan yang beliau sebutkan. Nah, baik, ayyuhal akhwat semuanya, rahimahullahu taala, rahimakumullah wa hafizakumullah semuanya. Syekh rahimahullahu taala di sini tentu sebagaimana halnya kitab-kitab beliau yang lain, ya. Keistimewaan daripada kitab-kitab beliau adalah penulisannya ringan, mudah difahami. Kemudian yang paling penting adalah kitab-kitab beliau ini berlandaskan daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah.
Dan ini yang paling penting tentunya daripada kitab-kitab beliau rahimahullahu taala. Nah, sering kita sampaikan bahwa di antara kita bentuk keadilan, bentuk insaf istilahnya ya, kepada seseorang apabila kita ingin mengetahui manhaj seseorang yang telah meninggal khususnya, ya kita baca kitab-kitabnya. Masalahnya orang-orang yang memusuhi dakwah beliau, yang memusuhi dakwah tauhid ini, mereka tidak mempelajari kitab-kitabnya. Mereka hanya mendengar syubhat-syubhat atau keburukan-keburukan kampanye hitam istilahnya dari musuh-musuh beliau rahimahullahu taala. Sehingga beliau mereka menyimpulkan ini Wahabi, ini Wahabi, ini Wahabi. Ya, tidak mengapa membaca kitabnya secara langsung. Seperti alhamdulillah kita pernah lalui bersama kitab At-Tauhid. Apakah kitab Tauhid ini menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini Wahabi sebagaimana pandangan orang-orang di luar sana, pandangan musuh-musuhnya yang teroris lah, yang mengkafirkan lah, yang destruktif. Apakah demikian? Ya tentu tidak jawabannya. Kalau iya, misalnya kalau benar-benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang digelari Wahabi itu benar-benar benar-benar orang yang mengkafirkan, benar-benar manhajnya seperti manhaj teroris bayangannya ya mirip-mirip lah dengan Daesh dan semuanya, ya mustahil antum-antum ini atau kita ya yang mempelajari kitab tauhid mustahil tidak menjadi takfiriyun istilahnya, tidak menjadi orang-orang yang mudah mengkafirkan orang, mustahil tidak menjadi orang-orang yang mudah menuduh orang ini sesat dan seterusnya. Apakah demikian apa tidak? Kan tidak. Ya, dalam sekian tahun kita pelajari kitab tauhid, ya alhamdulillah, ya kita makin tegak di atas manhaj salaf. Ya, karena memang faktanya bahwasanya kitab-kitab beliau rahimahullahu taala tidak ada yang menyimpang sebagaimana yang bayangkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau rahimahullahu taala. Jadi oleh karena itu bagi mereka-mereka yang tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya mari kita kaji bersama begitu kitabnya. Mari kita kaji bersama. Kalau ada yang ada muskilah dan seterusnya, kita diskusikan bersama, kita rujuk kepada penjelasan-penjelasan ulama dalam hal ini. Dan itu yang selama ini kita metode kita mengkaji daripada kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Taib, kemudian juga yang perlu kita ketahui, kitab ini perlu dipelajari, sebagaimana tadi kita sebutkan, sangat-sangat perlu dipelajari karena syubhat, ya, karena syubhat itu banyak sekali. Karena syubhat banyak sekali, dan syubhat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi ibaratnya adalah yang menyambar. Ya. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati ini sifatnya lemah. Hati itu sifatnya lemah. Nah, adapun syubhat itu sifatnya menyambar. Jadi apabila hati itu dibiarkan lemah, kemudian tidak ada protection dan seterusnya, ya tentu akan diambil oleh sambaran-sambaran syubhat tersebut. Ya, sambaran-sambaran syubhat tersebut. Nah, syubhat itu sendiri, kalau kita lihat, syubhat itu ada syubhat yang nanti kita akan sebutkan ya, syubhat, makna daripada syubhat ketika kita melihat makna kitab ini, Kasyfu Asy-Syubhat. Nah, ini jadi kenapa kita penting untuk mempelajari kitab ini, karena syubhat itu menyambar dan juga banyak jenisnya, sehingga perlu kita menjaga diri kita dengan ilmu untuk terjaga daripada syubhat-syubhat tersebut. Kemudian selanjutnya, bahwa syubhat-syubhat yang ada tentu yang berkaitan dengan tauhid ya, karena kalau syubhat berkaitan dengan ibadah dan banyak sekali. Berkaitan dengan tauhid itu kebanyakannya bersumber daripada kaum musyrikin. Ya. Kebanyakan bersumber daripada kaum musyrikin, syubhat-syubhat yang ada. Cuma dimodify istilahnya ya, dimodifikasi oleh mereka-mereka dengan ada dalil-dalilnya konon dan seterusnya. Ya, contoh misalnya banyak kita dengar kenapa mereka larang kita bertawasul. Padahal kita kan bukannya minta langsung. Kita anggap mereka ini ada kedudukan di sisi Allah, sehingga kita ini beda dengan kaum musyrikin zaman dahulu ini katanya. Tapi kalau kita lihat fakta-faktanya ya sama dengan kaum musyrikin juga. Bukan, mereka tidak yakini secara langsung patungnya ini yang menyembuhkan, patungnya ini yang memberikan rezeki, karena faktanya bahwasanya mereka menetap
menetapkan tauhid rububiyah, yakni menetapkan Allah lah yang menciptakan rezeki, yang memberikan rezeki, yang menciptakan, mematikan. Namun ketika dia berdoa ya karena ya tadi alasan-alasan yang lain yang mirip-mirip dengan alasan syubhat-syubhat yang ada, sehingga penting untuk dikaji, digali kitab ini supaya kita tahu sumber-sumber syubhatnya apa. Kemudian selanjutnya menerangkan bahwa syubhat itu sangat bahaya, ya, menerangkan syubhat itu sangat bahaya walaupun syubhatnya pada sebagian orang itu jelas, ya, namun tidak menutup kemungkinan syubhat itu juga berbahaya bagi orang-orang di kalangan penuntut ilmu dan seterusnya. Oleh karena itu kita karena menerangkan tentang bahayanya syubhat. Jadi beliau rahimallahu taala itu menulis kitab Kasyfus Syubhat ini pada dasarnya bukan untuk kaum musyrikin gitu ya, tapi beliau rahimallahu taala menulis kitab Kasyfus Syubhat ini kepada kaum muslimin. Agar apa? Agar tidak termakan syubhat-syubhat yang ada. Ya, sekarang buktinya dengan adanya YouTube yang kita lihat banyak ya, itu makin menjadi syubhat-syubhat yang ada. Makin menjadi syubhat-syubhat yang ada ya, terutama dalam syubhat tauhid, berkaitan dengan tawasul lah, berkaitan dengan selawat lah, berkaitan dengan apa lagi. Yang lain-lain yang banyak kita dengar, nanti insyaallah kita bahas satu-satu insyaallah. Kemudian ayul khaitul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melihat sanaul ulama, yaitu pujian ulama terhadap kitab ini. Nah, ini sebagai pelengkap saja supaya kita tidak ragu lagi bahwa kitab ini memang dipuji oleh para ulama. Di samping tadi kepentingan kita mempelajarinya, kemudian juga isi-isinya secara umum, ya, juga sebagai penambah keyakinan kita bahwasanya kitab ini walaupun kecil, ya, tapi bukan kitab sembarangan. Walaupun kecil tapi bukan kitab sembarangan. Dan bahkan tadi kita sebutkan kitab ini levelnya setelah kitab At-Tauhid. Setelah kitab At-Tauhid. Jadi kalau orang itu mau mempelajari secara urutannya ya, pelajari dulu kitab Usul Ats-Tsalatsah, yang kecil-kecil, yang itu dasar-dasar 3 yang lebih tipis. Kemudian selanjutnya pindah kepada kitab At-Tauhid. Nah, kitab At-Tauhid yang rinci, untuk menanamkan tauhid dulu, ya, kemudian mengenalkan kesyirikan dan syirik-syirik dan seterusnya macam-macamnya. Nah, baru setelah itu kaji kitab Asy-Syubhat. Nah, baru setelah itu kaji kitab Syubhat. Maka udah fondasi kitab tauhidnya sudah kuat, maka insyaallah mudah untuk diterangkan kitab Kasyfus Syubhat ini. Nah, tapi kalau belum mempelajari kitab tauhid dengan rinci, ya tentu agak susah memahaminya. Agak susah memahaminya dalam arti harus dipanjang lebar begitu, dijelaskan sana, panjang penjelasannya. Ya, baru sampai kepada tujuannya. Tapi kalau udah mempelajari kitab tauhid, karena itu urutannya, kan insyaallah antum sudah paham, sehingga kita tidaklah terlalu berpanjang lebar gitu dalam mensyarahnya. Baik, di antara yang kita sebutkan, kata Syekh Sulaiman bin Suhman. Nah, kata beliau rahimallahu taala dalam memuji kitab ini, kata beliau wa kana kitaban azimun naf'i ala sighari hajmihi. Kitab Kasyfus Syubhat ini adalah azimun naf'. Manfaatnya sangat besar. Ala sighari hajmi, ya, sungguh pun atau walaupun ukurannya kecil. Jadi walaupun ukurannya kecil, kata beliau, tapi azimun naf'. Manfaatnya besar. Lalu kemudian kata beliau, jalilul qadar. Nah, kedudukannya tinggi. In qama'a bihi a'da'ullah. Nah, jadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu dibasmi atau kalah dengan isi-isi kitab ini. Wantafa'a bihi auliyaullah, dan wali-wali Allah itu mengambil manfaat dari kitab ini. Fasara alaman yuqtada bihi al-muwahhidun wasal sabilan yariduhu al-muhtadun. Jadi maka jadilah kitab ini
sebagai sebagai alaman, yaitu sebagai hal yang menjadi ukuran rujukan ya bagi orang-orang yang muwahhidun, bagi orang-orang ahli tauhid, dan juga yang selalu dicari oleh orang-orang yang mencari petunjuk. Sampai akhir kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullahu taala, kita bacakan kata beliau, Kasyfus Syubhat hiya risalatun saghiratun. Kasyfus Syubhat adalah kitab atau risalah, kitab kecil, saghiratun, kecil. Lakinnaha as'abu kutubis syekh. Tapi sungguh pun demikian, kitab Kasyfus Syubhat ini adalah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang paling susah. Nah, yang paling berat. Yang paling berat. Kenapa? Kata beliau rahimahullahu taala, وهذا لأن الكتاب على صغر حجمه قد تضمن مسائل قد تخرج الإنسان من التوحيد. Karena apa alasannya? Karena kitab Kasyfus Syubhat ini itu mengandung masalah-masalah, ya, mengandung masalah-masalah atau bahasan-bahasan yang boleh mengeluarkan seseorang daripada tauhid, yang boleh mengeluarkan seseorang daripada tauhid. Apa masalah-masalah itu kita ketahui di kitab tauhid, perkara-perkara kesyirikan. Kalau orang itu melakukannya, maka keluar daripada daerah tauhid. Tapi masalahnya itu adalah berkaitan dengan wasf, berkaitan dengan sifat secara umum. Adapun orang per orang, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang per orang? Jawabannya tentu tidak. Jawabannya tidak. Dan ini dibuktikan oleh tadi ucapan Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian juga ucapan beliau sendiri dalam berbagai macam risalah beliau. Nah, ucapan berbagai macam risalah beliau yang beliau tulis sendiri, yang intinya bahwasanya semua tuduhan-tuduhan yang mengatakan saya mengkafirkan orang-orang jahil, saya mengkafirkan ini dan itu adalah aqul hadza buhtanun azim. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan besar, dusta. Nah, ini kata beliau. Ini beliau rahimahullah Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri menyebutkan bahwasanya beliau tidak sembarangan mengkafirkan orang. Karena berbicara takfir, mengkafirkan ada dalam Islam, tapi itu tidak sembarangan. Dan ini selalu kita sebutkan bahwasanya ada perbedaan antara mengkafirkan secara umum dan juga mengkafirkan secara khusus. Artinya mengkafirkan sifat, bukan mengkafirkan pribadi-pribadi. Nah, dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu disebutkan pengkafiran secara umum, secara sifat. Nah, bagi yang melakukan ini maka kafir, bagi yang melakukan maka kafir. Tapi kalau kita lihat di depan mata kita orang itu melakukannya, apakah kita langsung menyebutkan dia kafir? Ya tentu ini tidak. Dan itu maksudnya. Bahwasanya beliau rahimahullahu taala sangat-sangat hati-hati di dalam mengkafirkan orang per orang, pribadi-pribadi. Kita buktikan sendiri ketika kita melalui satu persatu bab kitab tauhid. Nah, gitu, bab kitab tauhid. Itu yang disebutkan oleh tadi Syekh Abdul Razak Afifi, dan terakhir kita nukilkan apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Awrada fihi al-muallif bid'a asyara syubhatan li ahli syirki wa ajaba anha bi ahsani ijabatin muda'amatan bid-dalili ma'a suhulatil ma'na wuduh al-ibara." Jadi beliau rahimahullahu taala menulis syubhat-syubhat sekitar lebih daripada beberapa syubhat, belasan syubhat, tadi kita sebutkan 15 syubhat untuk syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Kata beliau, wa ajaba anha bi ahsani ijabatin, dan beliau menjawabnya dengan jawaban yang sempurna, jawaban yang bagus. Udah amatan bidalil, yang berdasarkan dalil, kemudian suhulatul makna, mudah difahami, wa wuduhul ibarah, dan kalimat-kalimat yang jelas. Nah, ini juga bagian daripada keistimewaan yang dibuktikan dari pujian-pujian ulama terhadap kitab Kasyfus Syubhat ini. Jadi ini ringkasnya, ya akhwat semuanya. Jadi kita dari sini kita ketahui bahwasanya kitab ini walaupun kecil tapi bobotnya besar, bobotnya tinggi, terutama bagi penuntut ilmu, bagi orang-orang yang ingin petunjuk tadi disebutkan, dan ini alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
yakni kesehatan, kesempatan, taufik untuk kita lanjutkan dan terus mengkaji kitab-kitab para ulama sampai kita memahami semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk di dunia dan juga di akhirat. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu kita akan masuk pada bab awal, namun sepertinya tidak ada waktu sehingga kita akhiri bahasan ini dengan melihat makna judul daripada kitab ini. Makna judul daripada kitab ini. Tadi kita sebutkan judulnya adalah Kashfu Asy-Syubuhat. Kashfu Asy-Syubuhat. Nah, itu judulnya. Baik. Ini ada dua kalimat, ada kashfu, ada syubhat. Nah, kashfu apa maknanya? Jadi, maknanya dari segi bahasa, kashfu banyak maknanya. Di antaranya adalah membuka, kemudian menghilangkan, menyingkap, menjelaskan. Nah, ini beberapa macam makna daripada al-kashfu kalau kita lihat dari penjelasan ulama-ulama bahasa. Membuka, menghilangkan, menyingkap, menjelaskan. Menjelaskan. Nah, itu dia. Adapun jadi kalau kita lihat dari segi makna al-kashfu yang tadi kita sebutkan, ya semua itu masuk, ya. Menyingkap sekaligus menjelaskan. Jadi kitab ini namanya Kashfu Syubhat, atau apa? Menyingkap, membuang, menjelaskan syubhat-syubhat yang ada. Nah, sudah kita pahami sekarang kashfu. Nah, kemudian asyubhat itu bentuk jamak plural daripada mufrad, kalimat tunggalnya adalah syubhatun. Kalimat tunggalnya adalah syubhatun. Ya, syubhatun. Jadi syubhatun itu juga memiliki banyak makna di situ. Banyak makna, di antaranya maknanya adalah al-iltibas. Syubhatun. Maknanya al-iltibas. Iltibas apa maknanya? Kerancuan. Nah, maknanya adalah kerancuan. Juga makna daripada syubhah adalah al-iskalat, masalah-masalah. Ya, yang tidak jelas. Masalah-masalah yang tidak jelas, yang samar. Itu juga bagian daripada makna syubhat. Nah. Kemudian kebatilan itu dikatakan sebagai syubhah. Nah, kebatilan dikatakan sebagai syubhah karena tushbihul haqqa. Nah, tushbihu al-haqqa. Syabah, menyerupai. Kenapa? Karena dia menyerupai kebenaran. Nah, maka kita dengar sering kita dengar hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa tashabbaha, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Maka dikatakan kebatilan itu syubhat, ya, ada syubhat, kita dengar ada syubhat karena mirip-mirip kebenaran, mirip-mirip al-haq. Nah, jadi syubhat pada dasarnya adalah, kata para ulama, nau' al-iltibas fi dzihn. Itu salah satu atau jenis daripada kerancuan di dalam pemikiran. Kerancuan dalam pemikiran. Yahdusu li iskal yaqa' fil lafzi au al-ma'na. Jadi jenis kerancuan yang ada dalam pemikiran yang diakibatkan oleh masalah-masalah yang tidak difahami, masalah-masalah ya, yang tidak difahami gitu. Baik di dalam lafaz atau makna. Itu syubhat. Jadi maksudnya yang tidak difahami di sini maksudnya boleh masuk salah paham gitu dengan berbagai sebab-sebabnya. Salah paham dengan berbagai sebab-sebabnya. Maka inilah yang disebut dengan syubhat. Yaitu jenis kerancuan dalam pikiran, ya, yang diakibatkan masalah, ya, masalah yang tidak difahami secara benar gitu, baik dari sisi lafaz, ya, maupun dari segi makna. Dari segi lafaz maupun makna. Lafaz apa? Lafaz dalil, kemudian makna dalil. Karena kalau kita lihat syubhat-syubhat yang ada, mereka pun berdalil, ya.
mereka pun berdalil. Tapi dalilnya itu salah difahami. Salah difahami. Maka itu yang menyebabkan kerancuan dalam pemikiran. Nah, kerancuan dalam pemikiran yang diakibatkan oleh itu semua tadi, masalah yang salah difahami, gitu, salah kesimpulan dan seterusnya, itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat. Nah ini oleh karena itu kalau kita lihat secara keseluruhan makna daripada kitab Kasyfus Syubhat, ya, kitab Kasyfus Syubhat adalah kitab yang menyingkap, ya, kitab yang menyingkap, yang menghilangkan sekaligus menjelaskan kerancuan-kerancuan yang ada dalam pikiran yang diakibatkan oleh kesimpulan atau permasalahan yang salah difahami dari dalil-dalil yang ada yang dianggap mirip kebenaran, mirip al-haq. Nah, itu dia daripada makna daripada judul kitab ini, kitab Kasyfus Syubhat. Nah, dan tentunya syubhat yang tadi kita sebutkan, kerancuan dalam pemikiran, itu banyak faktornya sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Banyak faktornya. Faktornya diantaranya adalah ada kepentingan nafsu pribadi, kepentingannya adalah akal dan seterusnya. Nah, itu semua adalah diantara penyebab salah paham terhadap atau salah dalam memahami nas. Ya, kenapa kita sebut salah memahami, ini bahasa halus saja. Kalau tidak mereka sengaja begitu, bahkan untuk membantah itu. Nah, tapi intinya itu adalah kerancuan ya dalam berpikir, kerancuan dalam menyimpulkan. Itu yang namanya syubhat. Nah, kerancuan dalam berpikir ya seseorang itu kalau kerancuan tersebut ya iltibas tadi kita sebutkan, kerancuan-kerancuan tersebut kalau tidak disingkap, kalau tidak hilangkan, kemudian kalau tidak dijelaskan dengan penjelasan yang bagus, maka itu syubhat akan menyebar, kemudian itu syubhat akan menyambar hati-hati kaum muslimin. Dan itu buktinya banyak sekali. Terutama syubhat-syubhat tersebut disampaikan oleh konon ustadz-ustadz, apalagi ustadznya terkenal. Apalagi di zaman sekarang ini terkenal di YouTube, banyak subscribernya gitu, banyak followernya dan seterusnya. Nah, itu kerancuan-kerancuan tersebut, syubhat-syubhat tersebut tadi kita sebut, bila disampaikan oleh mereka, ya tentu orang awam akan banyak termakan olehnya. Nah, jadi karena itu jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini mari kita semangat ya menuntut ilmu, terutama yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan akidah, dan juga merujuk kepada kitab-kitab yang direkomendasikan oleh para ulama. Di antaranya adalah kitab yang insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk lancar dalam membahasnya, yaitu kitab Kasyfus Syubhat ini. Nah, jadi kiranya sampai di sini dulu ya, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu sampai mukaddimah kitab ini saja. Semoga apa yang tadi disampaikan itu memberikan pencerahan tentang kitab ini secara umum dan juga dasar-dasar daripada penjelasan-penjelasan para ulama yang berkaitan dengan tauhid dan seterusnya yang tadi kita sampaikan. Nah, jadi intinya bahwa mari kita bersemangat dengan ini, insya Allah sekaligus kita lebih mengenal siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang digelari Wahabi selama ini. Dan alhamdulillah dengan kita membahas kitab tauhid kita sudah paham sebenarnya. Nah, tapi dengan lebih membahas lagi kitab-kitabnya, ya tentu kita lebih akan memahami. Nah, mungkin ada pertanyaan juga dari salah satu atau dari kita, misalnya kenapa kitab Muhammad bin Abdul Wahhab saja yang dibahas, tidak kitab-kitab yang lain, begitu. Ya jawabannya ringkas, bahwa satu kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ringkas, ya tidak tebal, ya, tidak tebal. Sebagaimana halnya kitab tauhid sebenarnya tidak tebal, tapi penjelasannya yang panjang supaya lebih paham kita terhadap apa yang beliau sampaikan. Satu, kemudian yang kedua bahasan beliau ini adalah tadi bahasan yang sangat penting di antara yang paling penting di antara yang penting yang lain, begitu, di antara subjek-subjek yang ada. Kemudian alasan yang ketiga, cara penyampaian yang disebutkan atau cara penulisan yang beliau metode penulisan
yang ada dalam kitab-kitab beliau itu sangat mudah sekali untuk difahami. Sehingga harapannya mudah difahami ketika dijelaskan. Tuh. Kemudian rekomendasi daripada para ulama ya, supaya lebih kuat pemahamannya itu setelah kita membahas kitab tauhid, kita bahas kitab Kasyfus Syubhat. Nah, dan juga kitab-kitabnya di antara alasan kenapa kita pilih kitab Kasyfus Syubhat secara khusus dan secara umum tulisan daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab, karena syarahan syuruhat atau kitab-kitab syarah atau ulama-ulama yang mensyarah kitab-kitab beliau banyak. Nah, sehingga dalam kita menyampaikan insyaallah tidak keluar daripada syarah-syarah tersebut. Nah, jadi lebih selamat. Itu di antara alasan-alasan kenapa memilih daripada kitab Syekh Muhammad bin Wahab dalam kajian kita. Nah, kiranya sampai di sini ayyuhal khairutul akhwat semuanya. Semoga ada manfaatnya muqaddimah ini, dan terus semangat. Insyaallah kita akan mulai dari bab awal pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan seputar ini. Nah. Ya. Tapi ini kapan pertanyaannya? Nanti dijawab. Jadi sepertinya karena muqaddimah, jadi tidak ada pertanyaan dari peserta semua ya. Semoga tadi difahami dan menjadikan kita semua bersemangat tentunya mempelajari ilmu-ilmu agama terkhusus yang berkaitan dengan tauhid dan juga akidah. Baik, barakallahu fikum ayyuhal khairutul akhwat semuanya. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.